Halo teman-teman semua, kembali lagi di video edukasi. Nah, kali ini temanya itu adalah akuntansi, yaitu dengan singkatan dari akrab dengan investasi. Nah, kenalin teman-teman, aku adalah Aurel yang bakalan menemani kalian semua dalam penayangan video ini. Nah, di sini aku juga ditemani loh oleh temanku, yaitu Tony. Tony, ayo Ton ngomong, ditungguin tuh. Aduh, Aurel, aku pusing banget nih. Gimana ya? Lah, kamu kenapa Ton? Lagi banyak ujian ya, makanya jadi pusing. Apa nih yang terjadi sama kamu? Bukan gitu sih. Jadi nih, Aurel, beberapa minggu lalu aku baru aja berinvestasi kepada temanku nih. Nah, dia menawarkan return bunga sebesar 10% per bulan. Wah, banyak banget tuh bunganya. Lalu, berapa Ton jumlah uang yang kamu investasikan? Aku udah menginvestasikan seluruh tabunganku yang selama ini udah aku tabung. Wah, keren banget nih Tony. Pasti sekarang kamu udah kaya raya gak sih? Tapi, kenapa nih kalau aku denger-dengar dari suara kamu tuh kayak lagi lesu banget nih? Nah itu dia, bukannya jadi kaya raya, tapi aku tuh malah jadi jatuh miskin. Ternyata investasi yang temanku tawarkan itu investasi gadungan. Sekarang aku harus apa ya? Apalagi uang aku udah habis semua. Aku turut bersedih ya Ton. Iya, terima kasih ya Aurel. Kayaknya nih Ton, mungkin ya pas awal kamu jangan langsung investasiin semua uang kamu tuh. Iya Aurel, aku juga udah ditegur tuh sama orang tua aku. Bagus deh, mungkin kamu juga jadi udah sadar sendiri nih tentang jangan langsung menginvestasikan semua uang kamu. Nah Ton, aku juga punya loh tips investasi yang biasa aku lakukan untuk menginvestasikan uang aku. Wah, emang kamu investasi di mana? Biasanya aku berinvestasi di obligasi menggunakan metode HTM. HTM. HTM apaan tuh? HTM itu adalah bentar. Sebelum masuk ke HTM, aku pengen jelasin terlebih dahulu nih tentang debt securities. Debt securities itu adalah instrumen hutang yang dapat dijual belikan antara dua pihak yang memberikan kepada pemilik sekuritas suatu aliran pembayaran. Di debt securities ini memiliki terminologi dasar seperti nominal yang dipinjam, tingkat bunga, dan juga tanggal renewal. Nah, lanjut ya ke HTM. HTM itu adalah singkatan dari Held to Maturity Securities, di mana Held to Maturity Securities ini merupakan debt securities yang dibeli oleh sebuah perusahaan dengan maksud dan kemampuannya untuk menyimpan securities tersebut sampai saat jatuh tempo. Jenis sekuritas ini dicatat sebagai biaya yang diamortisasi pada laporan keuangan suatu perusahaan dan biasanya dicatat dalam bentuk sekuritas hutang dengan tanggal jatuh tempo tertentu. Perubahan harga sementara tidak dilaporkan dalam laporan akuntansi perusahaan, namun pendapatan bunga dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pada bagian berikut, kita bisa melihat contoh Held to Maturity Securities secara langsung dalam sebuah laporan keuangan. Nah, meninjau pada bagian yang di-highlight dengan warna kuning, yaitu adalah Securities Held to Maturity, di mana berisikan US Agency Mortgage Backed Securities dan juga ada Other Securities, dengan total securities held to maturity sejumlah $15.108. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat contoh held to maturity secara langsung. Misalkan seorang investor memutuskan untuk membeli sekuritas hutang seperti obligasi. Kemudian, investor memiliki dua pilihan, baik untuk menahan keamanan ini sampai mencapai tanggal jatuh tempo, atau menjualnya dengan harga premium ketika ada penurunan tingkat bunga. Nah, keamanan hutang ini disebut held to maturity jika pemegangnya memilih untuk menahannya untuk seluruh jangka waktu hingga tanggal jatuh tempo. Jadi, jika pemegangnya memiliki obligasi treasury 10 tahun dan membuat pilihan untuk menahannya sampai jatuh tempo pada tahun ke-10, maka obligasi treasury tersebut berada di bawah held to maturity. Nah, gimana nih Ton? Kira-kira mata kamu udah terbuka belum nih? Wih, mataku langsung terbuka sih. Dan ternyata HTM menarik juga ya.
Tapi HTM aman nggak sih? Nanti kalau uangku hilang semua lagi, gimana? Aku udah lumayan kapok nih. Tenang saja, Ton. Karena untuk investasi keuangan seperti ini nih sudah diawasi loh oleh OJK. Jadi, uang kamu pasti 100% aman. Kalau begitu, apa sih yang membedakan HTM dengan investasi-investasi lainnya yang juga diawasi oleh OJK? Nah, mungkin aku bakal kasih tau sedikit nih, Ton, tentang pro dan kontra dari penggunaan HTM itu sendiri. Yang pertama-tama, dari sisi pro-nya terlebih dahulu. Held to Maturity Securities biasanya memiliki risiko yang sangat rendah, dengan asumsi bahwa penerbit obligasi tidak lalai, pengembalian dari sekuritas ini pada dasarnya sudah dijamin. Yang kedua, sekuritas ini tidak rentan terhadap peristiwa, berita, atau tren industri, karena pengembalian obligasi sudah ditentukan sebelumnya pada saat pembelian, yaitu seperti pembayaran kupon, nilai nominal, dan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, investor dapat merencanakan portofolio investasi mereka untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, investor juga dapat mengandalkan obligasi sebagai sekuritas lower beta yang akan mendiversifikasi risiko yang dihadapi portofolio mereka. Untuk sekadar informasi, diversifikasi ekonomi adalah usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Kalau dari sisi kontranya, kita mendapatkan bahwa held to maturity securities mengurangi likuiditas perusahaan. Untuk sekadar informasi, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, karena perusahaan membuat komitmen untuk menahan sekuritas ini hingga jatuh tempo, maka mereka tidak dapat benar-benar mengandalkan sekuritas ini untuk dijual jika uang tunai diperlukan dalam jangka pendek. Dan yang kedua, seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengembalian dari sekuritas ini telah ditentukan sebelumnya, yang berarti bahwa meskipun ada perlindungan di sisi bawah, ada potensi sisi atas yang juga terbatas. Nah, jika pasar keuangan secara umum naik, pengembalian perusahaan tidak akan terpengaruh secara positif. Berikut ini adalah perbedaan antara held to maturity securities, trading securities, dan available for sale securities. Di mana kalau held to maturity securities adalah sekuritas hutang, yaitu obligasi ketika pemegang obligasi tersebut bertujuan dan mampu untuk memegang obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Ini tercatat sebagai biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai pada pasar diabaikan karena besar hasil investasinya sudah ditentukan. Sedangkan, kalau trading securities itu adalah hutang dan sekuritas ekuitas yang dibeli dengan tujuan mendapat keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Trading securities ini dilaporkan pada neraca keuangan pada fair value dan unrealized gain and losses, di mana terjadi di perubahan pada nilai di pasar sebelum sekuritas dijual. Hal tersebut juga dicatat pada income statement. Unrealized gains and losses juga dikenal sebagai keuntungan dan kerugian masa kepemilikan. Nah, instrumen-instrumen ini turunannya dianggap dan diperlakukan sama dengan trading securities. Dan yang terakhir, yaitu available for sale securities, adalah hutang dan sekuritas ekuitas yang tidak diharapkan untuk ditahan sampai jatuh tempo atau dijual dalam jangka waktu yang pendek. Available for sale securities ini dilaporkan di neraca keuangan pada fair value seperti trading securities. Namun, setiap unrealized gains and losses tidak dicatat pada income statement, melainkan dicatat di penghasilan komprehensif lainnya sebagai bagian dari ekuitas pemegang sekuritas. Nah, Ton, kira-kira gimana nih? Mata kamu apakah udah semakin terbuka lagi? Apalagi tadi kan aku juga udah bacain tuh dari pro dan kontra serta perbedaan lainnya. Wah. Bener banget. Aku langsung nyesel sih nggak tahu HTM sebelum investasi kemarin. Thank you ya Aurel, karena udah jelasin ke aku tentang HTM ini. Sama-sama ya Tony. Untuk itu, aku juga mau mengajak teman-teman semua untuk mulai menginvestasikan uang kita dengan metode HTM. Maka dari itu, sampai jumpa teman-teman semua di video edukasi yang berikutnya. Dadah!